Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Muhammad Afdal dengan NIM 50500 121072 dari kelas jurnalistik C. Saya akan memaparkan materi yang berjudul aliran filsafat ilmu. Yang pertama yaitu aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme adalah paham atau aliran yang berdasar rasio atau ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Pada zaman ini, yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi untuk menemukan kebenaran. Ternyata, penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia. Melihat tambahan ilmu pengetahuan yang besar sekali akibat perkembangan yang pesat dari ilmu-ilmu alam. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera digunakan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Akan tetapi, akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak didasarkan bahan indera sama sekali. Jadi, akal juga dapat menghasilkan pengetahuan tentang objek yang betul-betul abstrak. Yang kedua yaitu aliran empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi atau penginderaan. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber pengetahuan manusia. Empirisme berasal dari kata Yunani, yaitu empiris, yang berarti pengalaman indrawi. Karena itu, empirisme dinisbatkan kepada faham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan. Baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Pada dasarnya, aliran ini sangat bertentangan dengan rasionalisme. Ciri-ciri empirisme yaitu teori makna, yaitu teori yang menyatakan tentang asal pengetahuan seperti asal-usul ide atau konsep. Teori pengetahuan yaitu teori yang menyatakan bahwa semua kebenaran berasal dari kebenaran posteriori atau kebenaran yang diperoleh melalui observasi. Aliran kritisisme. Kehadiran aliran rasionalisme dan empirisme sangat bertolak belakang dari tujuan semula. Pada satu sisi, landasan aliran rasionalisme yang bertolak dari rasio dan di lain sisi empirisme yang lebih mendasarkan pada pengalaman seolah-olah sudah sempurna. Padahal kedua tawaran tersebut bukan jawaban yang tepat. Tokoh yang paling menolak kedua pandangan di atas adalah Immanuel Kant tahun 1724 sampai dengan 1804 Masehi. Ciri-ciri kritisisme. 1. Menganggap bahwa pengenalan itu berpusat pada subjek dan bukan pada objek. 2. Menegaskan keterbatasan kemampuan rasio manusia untuk mengetahui realitas atau hakikat. Rasio hanyalah mampu menjangkau gejala atau fenomenanya saja. Ketiga, menjelaskan bahwa pengenalan manusia atau sesuatu itu diperoleh atas perpaduan antara peranan unsur aksimanesa priori yang berasal dari rasio serta berupa ruang dan waktu, dan peranan unsur a posteriori yang berasal dari pengalaman yang berupa materi. Aliran materialisme. Materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia tidak ada selain materi atau alam, dan dunia fisik adalah satu. Pada abad pertama Masehi, paham ini tidak mendapat tanggapan yang serius, dan pada abad pertengahan,
orang masih menganggap orang asing terhadap paham ini. Baru pada zaman Aufklärung atau pencerahan, materialisme mendapatkan tanggapan dan penganut yang penting di Eropa Barat. Pada abad ke-19 pertengahan, aliran ini tumbuh subur di Barat disebabkan dengan paham ini orang-orang merasa mempunyai harapan-harapan yang besar atas hasil-hasil ilmu pengetahuan alam. Pada masa ini, kritik pun muncul di kalangan ulama-ulama Barat yang menentang materialisme. Adapun beberapa kritik yang dilontarkan tersebut adalah sebagai berikut. A. Materialisme menyatakan bahwa alam wujud ini terjadi dengan sendirinya dari chaos kacau balau. Kata Hegel, kacau balau yang mengatur bukan lagi balau namanya, itu Tuhan. B. Materialisme menerangkan bahwa segala peristiwa diatur oleh hukum alam, padahal pada hakikatnya hukum alam ini adalah perbuatan rohani juga. C. Materialisme berdasarkan segala kejadian dunia dan kehidupan pada asal benda itu sendiri, padahal dalil itu menunjukkan adanya sumber dari luar itu sendiri, yaitu Tuhan. Aliran idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Istilah idealisme diambil dari kata idea, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung kepada spirit tidak disebut idealis karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Idealisme juga didefinisikan sebagai suatu ajaran, faham atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas ruh-ruh atau sukma atau jiwa, ide-ide dan pikiran atau yang sejenis dengan itu. Aliran ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato, yang menyatakan bahwa alam ide itu merupakan kenyataan sebenarnya. Aliran positivisme. Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex guna menjamin kepastian antara terbilang hukum atau tidak. Oleh karena itu, hukum dapat dikatakan sebagai aturan yang hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat. Filsafat hukum positivisme muncul pada abad ke-18 sampai abad ke-19 dan berkembang di Eropa kontinental, khususnya Prancis. Aliran filsafat hukum positivisme berpendapat bahwa hukum adalah positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan memisahkan antara hukum dengan moral dan agama serta memisahkan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara Dasein dan Das Solem. Aliran praktisme. Istilah praktisme berasal dari kata Yunani yaitu pragma yang artinya perbuatan atau tindakan. Isma di sini sama artinya dengan isme-isme yang lain, yaitu aliran atau ajaran atau paham. Dengan demikian, praktisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Kriteria sebenarnya adalah faedah atau manfaat. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh praktisme benar apabila membawa suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori adalah benar if it works. Apabila teori dapat diaplikasikan. Pada awal perkembangannya, praktisme lebih merupakan suatu usaha untuk menyatukan ilmu pengetahuan dan filsafat agar filsafat dapat menjadi ilmiah dan berguna bagi kehidupan praktis manusia.
Aliran sekularisme. Sekularisme adalah konsep atau ideologi bahwa harus ada pemisah antara agama dengan institusi atau badan negara. Tergantung dari pengertian dan penerapannya, sekularisme dapat menunjang kebebasan beragama dan kebebasan dari pemaksaan kepercayaan dengan menyediakan suatu kerangka yang netral tanpa menekan sebuah agama tertentu. Dalam istilah politik, sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa hal seperti mengurangi keterkaitan antara pemerintah dan agama negara, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan pembedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Hal ini dikaitkan dengan menunjang demokrasi dengan melindungi hak-hak kalangan minoritas. Sekularisme seringkali dikaitkan dengan era pencerahan di Eropa dan memainkan peranan utama dalam peradaban Barat. Prinsip utama pemisah gereja dan negara di Amerika Serikat dan laisisme di Prancis didasarkan dari sekularisme. Kebanyakan agama menerima hukum-hukum utama dari masyarakat yang demokratis, namun mungkin masih akan mencoba untuk mempengaruhi keputusan politik, meraih sebuah keistimewaan, atau aliran agama yang lebih fundamentalis menentang sekularisme. Penentangan yang paling kentara muncul dari Kristen fundamentalis dan juga Islam fundamentalis. Saya kira itulah materi yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya atas nama Muhammad Afdal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.